lagi bersama Mas Jul guys. Oke guys, sesuai dengan janji Mas Jul, sesuai dengan janji tadi siang Mas Jul ya, untuk upload konten sore itu Mas Jul akan membahas untuk tentang buat teman-teman yang masih bingung kenapa kok menggunakan Fairy ini kok jadinya seperti ini, Fairy ini jadinya seperti ini, membawa build core ini kok jadinya seperti ini. Nah, gini guys. Oke, untuk di konten ini Mas Jul tidak bisa membahas secara spesifik ya, karena kan terbatas dengan waktu dan sebagainya, durasi. Kalau Mas Jul terlalu membuat panjang, nanti kurang efektif menurutnya Mas Jul ya. Jadi untuk secara garis besar aja ya, atau mungkin Mas Jul nanti akan membuat dalam beberapa bagian guys ya. Ini untuk bagian pertama untuk hari ini ya. Jadi buat teman-teman yang misalnya baru bermain atau mau membuat karakter baru, Mas Jul akan sedikit menjelaskan garis besarnya ya. Untuk pemilihan Fairy teman-teman ya, untuk pemilihan Fairy itu sebenarnya itu sudah ada karakteristik masing-masingnya atau karakter masing-masing. Seperti tanah seperti apa, air seperti apa, api seperti apa, angin seperti apa, holy seperti apa ya. Jadi untuk ciri khas atau karakteristik itu kita harus pahami teman-teman ya. Oke. Di sini Mas Jul tidak akan membahas untuk holy ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau holy itu dia itu ibaratnya dia itu pasti akan masuknya DPS ya teman-teman. Gitu. Dia pasti akan masuk DPS. Karena pertama statusnya itu menambah damage-nya oke sekali dia ya. Menambah damage dia oke sekali. Hanya kalau holy itu ya kita harus mau nggak mau bikinnya itu all rounder ya teman-teman. Kalau pure DPS itu pasti akan tipis. Jadi nggak mungkin kalian membuat holy kalau untuk misalnya kita dari mid ke late game itu akan tetap pure DPS, itu nggak mungkin teman-teman. Jadi harus masuk ke all rounder ya. All rounder itu atau bisa sering disebut itu semi ya. Jadi misalnya semi tank ya gitu ya. Biasanya begitu ya teman-teman menyebutnya di dalam game semi tank. Kalau Mas Jul bukan semi tank tapi menyebutnya lebih enak all rounder ya. Kenapa sih all rounder Mas Jul? Karena dia adalah perpaduan dari DPS dan tank ya teman-teman. Jadi untuk user yang kemarin ada teman-teman yang menggunakan user holy tanya ke Mas Jul, build core-nya Mas Jul aku sudah menggunakan seperti saran Mas Jul, tapi kok tetap tipis dan sebagainya. Pertama mungkin gini ya teman-teman, itu ada dari statusnya ya. Kedua penggunaan FF-nya ya. Ketiga istilahnya kita lihat dari Wilco bukan Wilco IO antik order ya, itu juga berpengaruh ya teman-teman untuk di status. Antik order itu satu benang lurus atau satu tarikan benang itu bersama dengan status. Jadi itu berkesinambungan dengan status ya teman-teman. Jadi antara status yang kalian mau fokuskan, mau status kalian build itu satu kesinambungan dengan IO. Mas Jul contohkan dulu ya. Oke. Ini untuk statsnya Mas Jul ya. Kita lihat atribut advance-nya. Ini kan atribut advance-nya itu untuk yang PVP ya, itu kan yang kita perlukan adalah critical, immune crit atau touch, block, dan smash. 4 itu ya, itu yang paling utama. Itu kalau mau teman-teman fokuskan misalnya ke all-rounder, ke semi atau all-rounder, itu Mas Jul sarankan untuk naik ke 100 up ya. 100 up itu 100 ke atas. Lalu ada red penet, red protect, damage meningkat, penurunan damage, red vampir, blok penglihatan, dan blok regen. Nah, dari status ini untuk mana sih yang berpengaruh lagi untuk PVP yang paling pengaruh? Yang pertama itu damage meningkat dan penurunan damage ya teman-teman ya. Itu akan berpengaruh dalam PVP maupun PvE. Lalu penentunya itu ada di peningkatan damage petualangan dan penurunan damage petualangan. Ini bisa dilihat ya. Peningkatan damage petualangan Mas Jul masih 12%, masih rendah ya. Masih sangat rendah. Penurunan damage petualangannya Mas Jul belum 50%, masih 49,80 ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat ya. Jadi belum mencapai 50. Lah, kok apa hubungan sih Mas Jul status dengan IO yang Mas Jul maksud? Oke. Yang Mas Jul maksud adalah IO itu adalah satu benang lurus dengan status ya. Jadi atau IO itu adalah untuk satu bagan yang mendukung untuk status guys. Oke ya. Untuk statusnya ini ya, bukan yang ini masih remodel Mas Jul ya. Untuk yang prasasti 1 ini pasti akan Mas Jul remodel.
Nah ini ya, damage meningkat tadi yang Mas Jul bilang ya, untuk damage meningkat itu penting ya. Lalu critical damage, red planet, dan damage meningkat. Lah, lalu makanya kenapa peningkatan damage petualangannya Mas Jul rendah 12%. Nah, lalu nanti Mas Jul mau dari mana dong peningkatan damage petualangan? Mas Jul akan ambil dari antik prasasti 1, tapi masih remodel ya teman-teman ya, belum bisa mendapatkan. Nah ini kita coba untuk remodel dulu ya. Sebetulnya ini Mas Jul agak gimana ya, untuk remodel ini sudah semakin susah sih, udah beberapa kali. Nah ini ya, dapatnya begini terus guys. Nih critical, serangan ya. Ini kalau kita rubah ini, critical kita akan turun, serangan kita akan naik gitu, attack kita akan naik. Lalu emang perlu Mas Jul untuk serangan naik? Sebetulnya sih gini teman-teman ya, kalau untuk serangan naik itu, untuk attack naik itu sebetulnya bagus ya, itu karena atribut dasar ya teman-teman. Oke, kita ganti aja ya. Kita ganti aja, kita lihat tuh turun ya dari 170 berapa tadi critical ya, 178 ya, 178 turun jadi 168, tapi attack Mas Jul jadi 310.000. Loh, apa nggak apa-apa Mas Jul? Nggak masalah guys, yang penting kalau kalian mau ke ini kan, Mas Jul masih tahap dalam pembuatan ke all-rounder ya, ke all-rounder itu jadi critical, touch, block, smash itu yang penting di atas 100 ya gitu ya teman, usahakan di atas 100. Kalau mau rata ya 150-an persen, itu bagus semua sih sebetulnya. Lalu nanti kalah dong dengan yang kritikalnya 200. Nggak apa-apa teman-teman ya, di sini yang kritikalnya 200 pun itu akan sudah semakin susah ya. Karena apa? Karena di sini touch kita sudah rata-rata itu pasti sudah hampir 150% gitu ya. Lalu ditambah dengan penurunan damage dan sebagainya lah. Serangan ya, attack itu simpelnya gini guys, kalau kalian punya serangan besar ya otomatis akan makin sakit lah ya, apalagi dengan critical. Jadi intinya critical rate itu sebetulnya untuk mengimbangi attack kalian guys. Jadi sekian persen attack serangan critical yang mampu dihasilkan ya teman-teman. Sebetulnya seperti itu gambarannya. Jadi kalau misalnya attack kalian rendah, critical kalian tinggi pun tidak akan menghasilkan damage yang besar gitu ya teman-teman. Jadi kadang di sini ada dari teman-teman yang keliru, istilahnya mengabaikan untuk attack atau serangan ya, yang penting kritikalnya tinggi. Sebenarnya itu keliru. Kritikal itu adalah persentase kritikal itu adalah persentase ya, persentase dari kemungkinan semakin kita tinggi persentase kritikal itu akan semakin kita bisa menghasilkan damage kritikal. Tapi untuk damage terbesar ya, itu tetap dari serangan ya teman-teman gitu ya, attack. Namanya aja attack ya, serangan itu adalah ya, penghasil terbesarnya gitu ya teman-teman. Jadi semoga bisa dipahami ya. Untuk fiery-nya, untuk fiery ya teman-teman, kalau untuk fiery sendiri itu istilahnya ya, ini gimana ya Mas Jul menjelaskan. Kalau untuk fiery itu kalau teman-teman itu nonton video-video Mas Jul istilahnya build early game dan sebagainya, sebenarnya itu bisa teman-teman ini apa, early game untuk tanah, early game untuk api, early game untuk air ya, yang belum angin ya, karena angin Mas Jul nggak terlalu berani karena Mas Jul belum pernah mencoba ya teman-teman untuk angin ya. Jadi Mas Jul memang belum pernah membuatkan untuk build early game untuk si angin ya. Itu sebetulnya teman-teman bisa tonton itu teman-teman. Jadi tonton videonya Mas Jul, semoga itu bisa, itu Mas Jul yakin bisa membantu lah sedikit lah. Jadi apa sih ini kelebihannya, apa sih ini kekurangannya lah. Setelah teman-teman tahu kelebihan dan kekurangan, nah itu teman-teman jadi bisa meminimalisir, melengkapi dari tadi will core, will set, IO ya teman-teman ya. Oke, sekarang masih mau remodel lagi ya teman-teman ya, mau remodel lagi. Ada nggak ini remodelannya ya? Aduh, harusnya bukan serangan ya sebenarnya, yang Mas Jul inginkan itu bukan serangan ya teman-teman ya, tapi apa, peningkatan damage petualangan sebelumnya. Tapi gimana, nggak ada ya Mas Jul, kira masih ada satu. Walah, kalau kayak gitu nggak Mas Jul itu tadi. Aduh, lumayan laku ya, lumayan ada yang beli. Tadi apa ya, antik 1 apa ya,
cantik satu ya. Oke guys, sebentar. Oh ya, prasasti satu. Kita beli dulu ya guys ya. Beli prasasti satu untuk remodel lagi guys. Ada berapa ini? Oke, yang 60 ribuan satu, dua. Oke, hanya ada dua. Oke, kita coba remodel kembali ya teman-teman ya. Semoga bisa mendapatkan ini ya, peningkatan damage petualangan ya. Bismillah. Nggak dapat ya guys ya. Oke. Red Planet, apakah itu penting? Macul penting sebetulnya, tapi untuk IO itu red planetnya itu Macul nggak apa ya, red penetrasi itu karena job ninja kan sudah lumayan tinggi ya guys, 50% lebih lah ya. Oke, jadi belum perlu ya guys ya. Oke, bismillah. Damage meningkat untuk petualangan. Aduh, ini dapat tapi gila ini damage. Aduh, BP-nya turun drop jauh sekali nih. Turun berapa ini teman-teman? 60.000, 16.000 dong. 16.000 turunnya guys. Enggak dulu lah ya, 16.000. Juga yang status lainnya ungu dan merah ya. Ini kalau misalnya kuning atau kuning aja apa, jangan ini merah semua. Jadi misalnya damage meningkat petualang ini pink ya, sisanya merah semua sih, oke aja ya. Dapat tapi belum dulu ya guys ya, belum sesuai ya. Gitulah guys ya untuk remodel ya guys ya. Jadi kadang memang tidak sesuai dengan yang apa kita harapkan ya. Gitu. Jadi untuk Fairy ya Mas Jul, nanti kalau misalnya masih banyak yang teman-teman yang komen ke Mas Jul, atau Mas Jul ini kok aku masih bingung, ini air, ini api, ini tanah ya, mungkin nanti akan Mas Jul bahas di next video lagi ya. Mas Jul akan perjelas lagi lah ya, gitu ya teman-teman. Nah, untuk sementara mungkin ya bisa teman-teman kalau yang masih bingung Fairy itu tonton dulu di tutor di build early game-nya Mas Jul ya. Coba teman-teman pahami, coba tonton dulu. Barangkali sudah paham, alhamdulillah. Kalau misalnya masih bingung ya, nanti Mas Jul akan buatkan kembali untuk menjelaskan kembalinya ya. Jadi itu di situ ada kelebihan dan kekurangan. Lalu settingnya gimana, istilahnya settingnya kita memilih Fairy-nya apa aja gitu ya. Khusus untuk angin Mas Jul belum buatkan ya, karena Mas Jul belum berani gitu ya teman-teman ya. Oke, guys, jadi mungkin untuk konten kali ini sekian dulu ya. Jadi terima kasih yang selalu sudah mendukung ke Mas Jul. Mas Jul mengucapkan sangat-sangat banyak terima kasih. Oke, dan jangan lupa buat teman-teman ya yang lainnya, dukung terus Mas Jul dengan cara like, comment, dan subscribe. Share video Mas Jul sebanyak-banyaknya. Bantu Mas Jul untuk membuat traffic di YouTube. Traffic Mas Jul itu semakin naik ya guys ya. Jadi Mas Jul mohon buat teman-teman, misalnya ada yang punya rezeki berlebih, bisa membantu Mas Jul dengan memberi stiker, nggak usah banyak-banyak, 5.000, 10.000 gitu ya. Nggak usah banyak itu untuk membantu traffic YouTube-nya Mas Jul biar ada peningkatan gitu ya teman-teman ya. Lalu tonton video Mas Jul tanpa di skip-skip ya gitu ya. Jadi biar Mas Jul makin semangat, makin on fire dalam membuat konten ya guys ya. Oke, mungkin hanya segitu aja guys ya. Jadi terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. See you next time guys. Bye bye.